Oke, salam jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Calon Guru. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tips dan trik kepada teman-teman semua calon ASN P3K yang sedang berjuang memahami modul yang disediakan oleh Kemendikbud di laman SIM PKB teman-teman masing-masing. Teman-teman perlu punya tips dan trik bagaimana memahami modul secara baik agar teman-teman semua bisa memahaminya, dan lebih penting dari itu adalah teman-teman bisa mampu menjawab soal-soal yang keluar pada saat tes ASN P3K. Bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang mau lewat berikut. Oke teman-teman, jadi soal-soal tes ASN maupun tes ASN P3K ini sudah bertipe atau berklasifikasi HOTS, High Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Jadi soal-soal ini ketika kita hendak menjawabnya perlu logika dan berpikir dua kali, karena soalnya tidak lurus-lurus, tapi dia harus butuh pemikiran yang keras dan logika yang baik baru bisa menjawabnya secara benar. Oleh karena itu, ketika teman-teman hanya memahami modul secara biasa, secara LOTS ataupun MODS, itu adalah bisa dikatakan sebuah kesalahan, karena nanti teman-teman akan kesulitan menjawab soal-soal yang keluar pada tes ASN P3K nanti. Artinya begini, bahwa kalian harus memahami modul itu dengan serius dan secara komplit isi dalamnya seperti apa, sehingga soal-soalnya diputar, dijungkir balikan seperti apa, kalian bisa mengerti, bisa mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka saya membagikan tips kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu belajar memahami materi yang ada di modul secara komplit sampai pada tahap HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Jangan hanya LOTS dan MODS. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika kita belajar contohnya di sekolah dasar, kalau matematika kita kasih soal 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Itu soal itu klasifikasinya LOTS. Artinya 2 tambah 3, 5. Tetapi kita harus pahami tingkat HOTS-nya, yaitu 2 tambah titik-titik sama dengan 5. Ataupun contoh satu soal begini. Apa fungsi dari mata? Fungsinya adalah untuk melihat. Jadi mata ini untuk melihat. Itu soalnya tipe LOTS. Nah, ketika kita konversi soal ini menjadi HOTS, bisa jadi seperti ini. Ayah Budi berjalan selalu dituntun. Diketahui Ayah Budi mengalami gangguan pada salah satu alat indera, yaitu indera titik-titik yang berfungsi sebagai apa. Artinya soalnya lebih kepada fakta yang ada, tetapi dia sedikit mutar-mutar. Oleh karena itu, sekiranya dari 2 contoh soal itu teman-teman bisa mengerti bahwa soal HOTS itu perlu
pemahaman materi yang baik dan mendalam dari teman-teman sehingga teman-teman mampu menyelesaikan atau menjawabnya dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tips yang berikut, yaitu materi yang ada di modul. Di modul itu dia hanya berisi 2 kompetensi sebagai seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional atau yang berisi materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu sesuai dengan kualifikasi ijazah yang kita miliki. Nah, oleh karena itu kedua materi ini punya karakteristik yang berbeda untuk kita memahaminya sampai kepada tingkat HOTS. Jadi untuk materi pedagogik kita harus memahaminya bukan hanya cara mengajarkan, cara membimbing, cara mendidik, cara memotivasi siswa, tetapi kita harus tahu sampai level HOTS, yaitu ketika kita memotivasi siswa atau ketika kita membimbing siswa terjadi kendala di situ, atau kita menemukan ada siswa yang di rumah periang, tetapi sampai di sekolah dia bukan periang lagi, dia pemurung. Nah, itu perlu pemahaman HOTS sehingga kita mampu menghubungkan teori dan konsep yang ada di pedagogi untuk menyelesaikan fakta tentang siswa tadi itu. Jadi maksudnya pedagogi itu kita harus pahami secara utuh dari menerapkannya dan menyelesaikan masalah yang kita temukan di sekolah ataupun di kelas. Kalau untuk materi profesi atau materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu, itu kita harus memahami satu tingkat di atas siswa. Jadi kalau ketika kita ingin membelajarkan luas bangun datar, keliling ataupun volume, yang jelas yang akan kita ajarkan itu kepada siswa SD kita sudah pahami. Sebagai seorang guru kita harus pahami sampai di bagaimana mendapatkan rumus tersebut dan juga bagaimana penerapan di lapangan atau di kehidupan sehari-hari dari konsep luas, keliling dan juga volume dari bangun datar ataupun bangun ruang yang ada. Jadi kita jangan hanya memahami, oh nanti kita ajarkan ke siswa seperti ini. Jadi cukup itu, tetapi kita memahami sampai di konsep nyata di kehidupan nyata, karena soal-soal itu akan berkaitan dengan kehidupan nyata yang butuh pemahaman dan logika yang sangat tinggi. Jadi terakhir pesan dari saya bahwa jangan hanya sekedar membaca dan mengingat, tetapi perlu mempelajari secara mendalam sampai kepada tahap HOTS. Sekiranya contoh-contoh tentang HOTS tadi dapat memberikan motivasi dan membangun teman-teman semua agar bisa belajar lebih giat lagi. Saya jamin dan saya doakan kalau memang teman-teman memahami materi itu dalam modul secara utuh sampai kepada level HOTS, maka teman-teman pasti lulus dalam ujian ASN P3K. Ya. Ini bukan hanya sekedar omong kosong belaka, karena sesuai dengan pengalaman mengikuti tes CPNS dan juga profesi guru secara online, materi-materi yang ada itu saya pahami sampai kepada
tahap HOTS. Sekian tips dan trik dari saya. Semoga video ini memberikan sedikit ataupun banyak manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke.